Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dunia hari ini bergerak dengan kecepatan yang tidak pernah dikenal oleh generasi sebelumnya. Kota-kota besar tumbuh menjulang, cahaya lampu menyala sepanjang malam, manusia berdesakan dalam rutinitas yang tak pernah berhenti. Informasi mengalir tanpa henti, berita silih berganti, krisis muncul satu demi satu. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Banyak orang merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Hati terasa kosong meski dunia terlihat penuh. Pikiran sibuk, tetapi jiwa seperti kehilangan tempat berpijak. Di berbagai penjuru dunia Islam, kegelisahan ini muncul dengan wajah yang berbeda-beda, tetapi rasa yang sama. Ada yang merasa dunia semakin tidak adil. Ada yang melihat nilai-nilai kebenaran perlahan ditinggalkan. Ada yang merasakan seolah-olah arah hidup manusia sedang kabur. Kemajuan teknologi tidak selalu membawa ketenangan. Kekuasaan tidak selalu menghadirkan keadilan. Kekayaan tidak selalu memberi makna. Dan di tengah kegaduhan itulah, satu nama kembali sering terlintas di benak banyak orang. Imam Mahdi. Nama itu tidak selalu diucapkan dengan lantang. Kadang hanya muncul dalam obrolan kecil. Kadang hadir dalam pertanyaan yang dipendam sendiri. Kadang muncul dalam renungan panjang saat malam semakin sunyi. Banyak umat bertanya, dengan nada yang hampir serupa. Siapa sebenarnya Imam Mahdi itu? Dari mana ia akan muncul? Dan pertanyaan yang paling sering terucap, kapan? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu. Ia lahir dari kegelisahan yang nyata. Dari rasa bahwa dunia sedang berjalan menuju sesuatu yang besar, tetapi belum jelas arahnya. Dari perasaan bahwa sejarah seperti sedang mengulang pola lama. Ketika kezaliman semakin terang-terangan. Ketika kebenaran terasa asing. Ketika orang-orang yang ingin hidup lurus, harus berenang melawan arus yang deras. Namun, jauh sebelum semua kegelisahan ini muncul, jauh sebelum dunia modern mengenal istilah krisis global, Rasulullah telah lebih dulu berbicara tentang masa ini. Bukan dengan nada tergesa-gesa. Bukan dengan teriakan peringatan. Melainkan dengan ketenangan seorang nabi yang melihat melampaui batas zamannya. Bayangkan sebuah majelis sederhana di Madinah. Tanahnya berdebu, udara hangat, dan cahaya matahari menyinari wajah-wajah para sahabat yang duduk melingkar. Tidak ada panggung, tidak ada kemegahan. Hanya sekumpulan manusia yang hatinya dipenuhi cinta dan keinginan untuk memahami kebenaran. Di tengah mereka, Rasulullah duduk dengan tenang. Wajah beliau memancarkan keteduhan. Pandangan matanya dalam, seolah menembus waktu yang panjang di hadapannya. Para sahabat terdiam. Mereka mengenal momen ini, saat Rasulullah mulai berbicara tentang sesuatu yang tidak biasa. Tentang perkara besar yang tidak hanya menyentuh kehidupan mereka, tetapi juga generasi yang bahkan belum lahir. Suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani menyela. Tidak ada yang ingin kehilangan satu kata pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memulai dengan menyebut tanggal. Tidak pula menyebut tahun. Beliau tidak berkata, ini akan terjadi sekian lama setelah aku wafat. Tidak ada penetapan waktu yang pasti. Sebab waktu adalah rahasia Allah. Sebaliknya, Rasulullah memilih sesuatu yang lebih halus, namun jauh lebih bermakna. Beliau berbicara tentang arah, tentang ciri, tentang tempat. Beliau menyampaikan bahwa di akhir zaman, ketika dunia dipenuhi kezaliman, Allah akan menghadirkan seorang pemimpin dari keturunan beliau. Seorang yang akan membawa keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi ketidakadilan. Sosok itu kelak dikenal oleh umat sebagai Imam Mahdi. Namun yang menarik, Rasulullah tidak mengarahkan perhatian para sahabat pada kapan ia akan muncul, melainkan pada bagaimana mengenali tanda-tanda yang mengitarinya. Rasulullah menggambarkan dengan bahasa yang tenang, seolah sedang menanam benih pemahaman di dalam hati para sahabat. Beliau menyebut bahwa Imam Mahdi tidak akan lahir di pusat-pusat kekuasaan yang gemerlap. Ia tidak berasal dari tempat yang menjadi sorotan dunia. Bahkan, kelahirannya tidak disambut oleh gemuruh perayaan atau pengumuman besar. Ia lahir dalam keadaan yang biasa di mata manusia, tetapi sangat dijaga di sisi Allah. Para sahabat menyimak dengan penuh perhatian. Mereka tidak bertanya tentang nama negeri itu. Tidak pula meminta Rasulullah menyebutkan secara jelas di mana tempat itu berada. Mereka memahami bahwa setiap kata Rasulullah memiliki hikmah. Jika sebuah nama tidak disebutkan, berarti ada alasan besar di baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyebutkan bahwa tempat kelahiran Imam Mahdi berada di wilayah timur. Bukan jazirah Arab yang sudah dikenal para sahabat.
Bukan Makkah atau Madinah yang saat itu menjadi pusat cahaya Islam, melainkan sebuah wilayah yang jauh dari pusat perhatian. Wilayah yang kelak akan dikenal karena ketenangan, bukan kegemerlapan. Karena keteguhan iman, bukan kekuasaan dunia. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, suasana majelis semakin sunyi. Beberapa sahabat menundukkan kepala. Yang lain menatap Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca. Mereka sadar bahwa apa yang mereka dengar bukan sekadar cerita tentang masa depan. Ini adalah amanah. Sebuah pesan yang harus dijaga, diingat, dan disampaikan kepada generasi setelah mereka. Rasulullah tidak pernah menyebut nama negeri itu secara gamblang. Tidak ada peta yang dibentangkan. Tidak ada koordinat yang diberikan. Sebaliknya, beliau meninggalkan petunjuk-petunjuk yang akan tetap relevan sepanjang zaman. Petunjuk yang bisa dikenali oleh mereka yang mau merenung, bukan oleh mereka yang sekadar ingin berspekulasi. Dalam ketenangan majelis itu, Rasulullah seakan mengajarkan satu hal penting, bahwa umat ini tidak diperintahkan untuk sibuk menghitung waktu atau menebak lokasi secara serampangan. Umat ini diperintahkan untuk menjaga iman, memperbaiki akhlak, dan menghidupkan kepekaan hati. Sebab Imam Mahdi tidak akan dikenali oleh mata yang sibuk dengan dunia, tetapi oleh jiwa yang jujur mencari kebenaran. Para sahabat memahami bahwa kelahiran Imam Mahdi bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari rangkaian panjang sejarah manusia. Ia akan muncul ketika dunia benar-benar membutuhkan keadilan. Ketika manusia telah merasakan pahitnya hidup tanpa nilai. Ketika kebenaran terasa asing dan kebatilan menjadi hal yang biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan semua itu tanpa nada menakut-nakuti. Tidak ada ancaman yang berlebihan. Yang ada hanyalah ketegasan yang penuh kasih. Seolah beliau berkata kepada para sahabat, dan kepada kita yang hidup berabad-abad setelahnya, bahwa masa depan umat ini akan diuji. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya tanpa petunjuk. Majelis itu berakhir tanpa kegaduhan. Para sahabat bangkit dengan hati yang penuh. Mereka membawa pulang bukan hanya informasi, tetapi rasa tanggung jawab. Mereka tahu bahwa mungkin mereka tidak akan hidup untuk menyaksikan kemunculan Imam Mahdi. Namun mereka adalah mata rantai pertama dari sebuah kabar besar yang akan hidup hingga akhir zaman. Dan hari ini, ketika dunia kembali terasa kacau, ketika banyak hati kembali bertanya-tanya tentang arah dan harapan, petunjuk-petunjuk itu terasa semakin dekat. Bukan karena waktunya sudah pasti tiba, tetapi karena kondisi manusia semakin menyerupai gambaran yang pernah disampaikan Rasulullah. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, tetapi pesan itu tetap sama. Rasulullah tidak menyebut nama negeri, tetapi meninggalkan petunjuk yang akan hidup hingga akhir zaman. Petunjuk itu tidak pernah padam. Justru semakin terasa ketika dunia berubah dan manusia mulai mencari makna di balik kegelisahan yang mereka rasakan. Apa yang dahulu terdengar jauh, kini terasa dekat. Bukan karena tempat itu telah disebutkan secara terang, melainkan karena arah yang ditunjukkan Rasulullah perlahan menemukan relevansinya di setiap zaman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut arah timur, beliau tidak sedang menunjuk sebuah negara, tidak pula menancapkan bendera di satu wilayah tertentu. Yang beliau sampaikan adalah arah, bukan nama. Sebuah petunjuk yang sengaja dibiarkan terbuka, agar dapat dipahami oleh generasi yang hidup jauh setelah beliau wafat. Timur dalam sabda Rasulullah bukan sekadar letak geografis, tetapi sebuah isyarat besar yang mengajak umat untuk berpikir lebih dalam. Para sahabat memahami bahwa yang dimaksud dengan timur bukan Jazirah Arab, bukan tanah tempat Islam pertama kali diturunkan. Bukan pula Makkah atau Madinah yang telah menjadi pusat cahaya dan peradaban Islam sejak masa Rasulullah. Rasulullah juga tidak menyebut Syam, wilayah yang dikenal penuh keberkahan dan menjadi saksi banyak peristiwa besar dalam sejarah kenabian. Tidak pula Mesir, negeri tua yang sejak dahulu menjadi pusat peradaban, kekuasaan, dan pergolakan besar umat manusia. Dengan menyisihkan wilayah-wilayah yang sudah dikenal itu, Rasulullah seolah mengarahkan pandangan umat ke sebuah arah yang selama ini tidak menjadi pusat perhatian. Timur yang dimaksud bukan wilayah yang selalu disebut dalam khutbah-khutbah besar. Bukan tanah yang menjadi poros sejarah dunia pada masa itu. Melainkan wilayah yang sunyi dari sorotan, namun hidup dalam keteguhan. Arah timur adalah isyarat tentang jarak. Jarak dari pusat kekuasaan. Jarak dari hiruk-pikuk dunia. Jarak dari gemerlap yang seringkali menipu mata manusia. Rasulullah seakan ingin menegaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi tidak akan berawal dari tempat yang telah mapan secara politik atau dominan secara militer. Ia tidak muncul dari tanah yang sibuk mempertahankan kekuasaan dunia. Sebaliknya, arah timur menyimpan makna tentang ketenangan yang tersembunyi, tentang wilayah-wilayah yang tumbuh jauh dari pusat konflik global, tentang masyarakat yang mungkin tidak dikenal dunia,
tetapi dikenal oleh langit. Di sanalah benih-benih iman masih tumbuh tanpa tekanan berlebihan dari ambisi kekuasaan. Petunjuk ini terasa semakin bermakna ketika melihat bagaimana dunia hari ini terpusat pada segelintir wilayah. Pusat politik, pusat ekonomi, pusat media global, semuanya berputar di lingkaran yang sama. Negara-negara tertentu menjadi sorotan setiap hari. Setiap konflik kecil di sana mengguncang dunia. Setiap keputusan politiknya memengaruhi jutaan manusia di belahan bumi lain. Namun Rasulullah justru mengarahkan pandangan umat menjauh dari pusat-pusat itu. Seolah beliau berkata bahwa pemimpin akhir zaman tidak lahir dari tempat yang setiap geraknya diawasi kamera dunia. Ia tidak tumbuh di bawah sorotan media. Ia tidak dibesarkan dalam sistem kekuasaan global yang syarat kepentingan. Disinilah petunjuk kedua menjadi semakin jelas. Tempat kelahiran Imam Mahdi bukan pusat kekuasaan dunia. Bukan negeri yang menjadi poros politik internasional. Bukan pula wilayah yang ekonominya mengendalikan arah dunia. Ia tidak muncul dari tanah yang setiap sudutnya diperebutkan oleh kepentingan besar. Tempat itu justru aman karena terlupakan. Negeri yang tidak menjadi pusat perhatian seringkali luput dari konflik besar. Ia tidak menjadi sasaran utama perebutan pengaruh. Tidak menjadi ladang eksperimen kekuasaan global. Dalam ketersembunyiannya, negeri semacam itu justru memiliki ruang untuk menjaga nilai-nilai yang lebih dalam. Iman tidak tumbuh karena tekanan, tetapi karena kebiasaan. Akhlak terjaga bukan karena aturan keras, tetapi karena tradisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa Imam Mahdi lahir dari keluarga yang biasa di mata manusia. Ini sejalan dengan petunjuk tentang tempat kelahirannya. Keluarga itu tidak dikenal karena kekayaan. Tidak dikenal karena jabatan. Mereka hidup sebagaimana kebanyakan manusia hidup. Namun di balik kesederhanaan itu, ada keteguhan iman yang tidak mudah goyah. Jika Imam Mahdi lahir di pusat kekuasaan dunia, sejak awal ia akan berada di bawah tekanan. Setiap langkahnya akan dicurigai. Setiap geraknya akan ditafsirkan sebagai ambisi politik. Namun dengan lahir di tempat yang jauh dari pusat dunia, Allah menjaga perjalanan hidupnya tetap bersih dari intrik besar yang bisa merusak misinya sebelum waktunya tiba. Petunjuk ini juga mengajarkan satu hikmah besar kepada umat, bahwa sesuatu yang paling menentukan masa depan manusia tidak selalu lahir dari tempat yang paling terlihat. Justru seringkali, perubahan besar dimulai dari pinggiran sejarah, dari tempat-tempat yang dianggap kecil, dari negeri-negeri yang tidak pernah diperhitungkan. Sejarah Islam sendiri telah membuktikan pola ini berkali-kali. Banyak ulama besar lahir dari wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan. Banyak pembaharu agama muncul dari tempat yang sebelumnya tidak dikenal. Dan ketika mereka muncul, dunia baru menyadari bahwa cahaya tidak selalu datang dari arah yang sama. Petunjuk bahwa tempat kelahiran Imam Mahdi bukan pusat politik dan ekonomi juga menyeratkan bahwa misi beliau bukan untuk melanjutkan sistem dunia yang ada. Ia tidak datang untuk memperkuat kekuasaan lama. Ia datang untuk membenahi dari akar. Untuk mengembalikan arah manusia kepada keadilan yang sejati, bukan keadilan versi kepentingan. Negeri yang tidak disorot media global, memiliki satu keistimewaan besar. Kehidupan di sana berjalan lebih alami. Nilai-nilai sosial tumbuh, tanpa tekanan narasi besar dunia. Anak-anak dibesarkan dengan tradisi, bukan propaganda. Agama dijalani sebagai jalan hidup, bukan identitas politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan ingin mengatakan bahwa Allah memilih tempat yang aman, bukan karena tempat itu kuat secara duniawi, tetapi karena tempat itu cukup tenang untuk melahirkan seorang pemimpin yang akan memikul beban besar umat manusia. Imam Mahdi tidak dibesarkan dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. Ia dibesarkan dalam kesunyian yang mendidik jiwa. Ketika umat hari ini sibuk menebak-nebak negara mana yang dimaksud, Rasulullah justru telah memberi peringatan halus, bahwa fokus utama bukanlah menamai tempat, tetapi memahami sifat tempat itu. Apakah ia berada di timur? Apakah ia jauh dari pusat dunia? Apakah ia terlupakan, namun aman? Semakin dunia menjadi gaduh, semakin tempat-tempat yang tenang menjadi bernilai. Semakin pusat kekuasaan dipenuhi konflik, semakin wilayah yang jauh dari sorotan memiliki peluang untuk menjaga kesucian misi ilahi. Inilah logika langit yang seringkali berlawanan dengan logika manusia. Petunjuk tentang timur dan ketersembunyian bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, melainkan untuk melatih kepekaan. Agar umat tidak terjebak pada sensasi. Agar hati belajar membedakan antara cahaya yang sejati dan kilau dunia yang menipu. Dan ketika dua petunjuk ini disatukan, arah timur dan bukan pusat kekuasaan dunia, maka gambaran itu menjadi semakin jelas. Sebuah tempat yang tidak disebut namanya, tidak dielu-elukan, tidak diperhitungkan dunia, namun justru dipilih oleh Allah sebagai titik awal perubahan besar. Semakin samar tempat itu,
Semakin besar hikmahnya, karena di balik ketersembunyian itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menggambarkan ciri-ciri yang tidak bisa dipalsukan oleh zaman. Bukan nama negeri yang beliau tekankan, melainkan watak tanah dan jiwa manusia yang hidup di atasnya. Rasulullah menyebut bahwa tempat kelahiran Imam Mahdi berada di tanah yang diberkahi. Bukan tanah yang kering oleh peperangan. Bukan wilayah yang porak-poranda oleh ambisi manusia. Melainkan tanah yang masih hidup, bernapas, dan menumbuhkan kehidupan dengan tenang. Tanah yang hijau, yang dialiri sungai-sungai, yang dikelilingi pegunungan seolah menjadi penjaga alami dari kegaduhan dunia. Gambaran ini bukan sekadar lukisan alam, tetapi isyarat tentang stabilitas. Wilayah yang subur menandakan kesinambungan hidup. Air yang mengalir menandakan keberlanjutan. Pegunungan yang berdiri kokoh menandakan perlindungan. Semua itu menjadi tanda bahwa tempat tersebut bukan wilayah yang setiap hari dibayangi dentuman senjata atau jerit konflik berkepanjangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi tidak lahir dari tanah yang sejak awal dipaksa tumbuh dalam kekacauan. Ia dibesarkan di tempat yang memungkinkan jiwa berkembang secara utuh. Alam yang tenang membentuk batin yang tenang. Lingkungan yang tidak rusak oleh perang memberi ruang bagi pendidikan iman yang perlahan namun mendalam. Tanah yang diberkahi juga berarti tanah yang tidak rakus. Ia memberi secukupnya. Menumbuhkan kehidupan tanpa menuntut eksploitasi berlebihan. Di tempat semacam inilah manusia belajar hidup seimbang, tidak berlebihan dalam dunia, dan tidak lalai dari akhirat. Nilai ini penting, karena pemimpin yang akan menegakkan keadilan global tidak boleh dibesarkan dalam budaya kerakusan. Alam yang hijau dan subur seringkali menjadi saksi lahirnya peradaban yang halus. Sungai-sungai mengajarkan kesabaran. Pegunungan mengajarkan keteguhan. Musim yang berganti mengajarkan kerendahan hati manusia di hadapan takdir. Semua ini membentuk karakter masyarakat yang tidak tergesa-gesa, tidak mudah panik, dan tidak silau oleh perubahan dunia. Namun tanah yang baik saja tidak cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengarahkan perhatian pada manusia yang hidup di atasnya. Karena tanah yang diberkahi tanpa manusia yang menjaga iman hanya akan menjadi panggung kosong. Maka petunjuk berikutnya menjadi semakin penting, masyarakatnya. Masyarakat di tempat itu hidup sederhana. Kesederhanaan di sini bukan kemiskinan, melainkan pilihan hidup. Mereka tidak mengejar dunia secara berlebihan. Mereka bekerja, berkeluarga, dan menjalani kehidupan tanpa menjadikan kemewahan sebagai tujuan utama. Dunia berada di tangan mereka, bukan di hati mereka. Kesederhanaan ini melahirkan kepekaan. Jiwa yang tidak dibebani ambisi berlebihan lebih mudah menerima kebenaran. Dalam masyarakat seperti ini, agama tidak menjadi simbol, tetapi jalan hidup. Iman tidak dipamerkan, tetapi dipraktikkan dalam keseharian. Mereka mencintai ilmu dan ulama. Bukan hanya menghormati, tetapi mendengarkan. Di tengah arus zaman yang sering meremehkan otoritas ilmu, masyarakat ini justru menjaga sanad pengetahuan. Mereka tidak mudah terpukau oleh suara paling keras, tetapi oleh nasihat yang paling lurus. Cinta kepada ulama juga berarti kesediaan untuk dibimbing. Dan dari sinilah adab tumbuh. Adab dalam berbicara. Adab dalam berbeda pendapat. Adab dalam menempatkan diri di hadapan yang lebih berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa Imam Mahdi akan tumbuh di lingkungan yang menjaga adab, karena adab adalah fondasi kepemimpinan sejati. Masyarakat ini juga dikenal memiliki kecintaan yang dalam kepada Ahlul Bait. Bukan kecintaan yang berisik, bukan pula yang penuh klaim, tetapi cinta yang diwujudkan dalam penghormatan, doa, dan penjagaan ajaran. Mereka mengenal silsilah, menghargai sejarah, dan menjaga hubungan batin dengan keluarga Rasulullah. Kecintaan kepada Ahlul Bait membentuk sensitivitas spiritual. Ia menjaga umat dari sikap kasar terhadap nilai-nilai kenabian. Ia menanamkan rasa hormat terhadap amanah sejarah. Dan dari lingkungan yang seperti inilah seorang keturunan Rasulullah dibesarkan tanpa beban popularitas, tetapi dengan tanggung jawab batin yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggambarkan masyarakat ini sebagai masyarakat yang sempurna. Mereka hidup di zaman yang penuh tantangan. Mereka juga menghadapi tekanan dunia modern. Namun di tengah semua itu, mereka tetap menjaga iman mereka. Bukan karena dunia memaksa mereka beriman, tetapi karena hati mereka memilihnya. Inilah lingkungan yang melahirkan pemimpin sejati. Bukan pemimpin yang muncul secara instan. Bukan sosok yang tiba-tiba dikenal dunia dalam semalam. Imam Mahdi dibesarkan. Ia tumbuh. Ia ditempa oleh waktu, oleh masyarakat, oleh alam, dan oleh takdir yang disusun dengan sangat rapi. Ia hidup di tengah masyarakat yang tidak mengagungkannya. Ia tidak dibesarkan sebagai tokoh.
Ia tidak disiapkan sebagai simbol. Ia menjalani kehidupan sebagaimana manusia lain menjalani hidup. Namun di balik kesederhanaan itu, Allah menanamkan hikmah, keteguhan, dan kejernihan pandangan. Ketika masyarakat di sekitarnya menjaga iman di tengah arus zaman, ia belajar bagaimana mempertahankan prinsip tanpa menjadi keras. Ketika mereka mencintai ilmu, ia belajar bahwa kepemimpinan tanpa ilmu hanya akan melahirkan kerusakan. Ketika mereka menghormati ulama dan ahlul bait, ia belajar menempatkan diri dalam mata rantai sejarah Islam yang panjang. Tanah yang subur dan masyarakat yang menjaga iman bukan kebetulan. Keduanya saling melengkapi. Alam menjaga ketenangan batin. Masyarakat menjaga arah spiritual. Dari kombinasi inilah lahir pribadi yang siap memikul amanah besar, bukan dengan gegap gempita, tetapi dengan kesiapan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah ingin menegaskan bahwa perubahan besar dunia tidak dimulai dari ledakan, tetapi dari pertumbuhan. Seperti benih yang ditanam di tanah yang baik, disiram perlahan, dan dijaga dari gangguan. Ketika waktunya tiba, ia akan tumbuh dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Imam Mahdi bukan hasil situasi darurat yang melahirkan pemimpin sementara, melainkan buah dari persiapan panjang yang dijaga langsung oleh Allah dari kerusakan besar dunia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu petunjuk terakhir yang menjadi kunci. Tempat itu terlindungi dari fitnah global. Bukan berarti wilayah tersebut steril dari ujian. Bukan pula berarti masyarakatnya hidup tanpa masalah. Namun ia tidak menjadi pusat pusaran kehancuran dunia. Ia tidak menjadi panggung utama konflik global. Tidak menjadi titik temu ambisi kekuatan besar. Tidak dijadikan ladang perebutan kepentingan politik internasional. Fitnah akhir zaman menyebar seperti badai. Ia menghancurkan negeri demi negeri. Menjatuhkan sistem demi sistem. Mengubah kebenaran menjadi kabur dan kebatilan menjadi hal biasa. Banyak wilayah yang tadinya makmur berubah menjadi puing. Banyak masyarakat yang dulunya beriman berubah menjadi lelah dan putus arah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan adanya satu tempat yang dijaga. Bukan karena kekuatan militernya. Bukan karena pengaruh ekonominya. Tetapi karena ia tidak menarik perhatian dunia. Ia tidak dianggap strategis. Ia tidak diperebutkan. Ia terlupakan oleh peta konflik global. Justru karena terlupakan itulah ia selamat. Wilayah yang tidak menjadi pusat konflik dunia memiliki satu keistimewaan besar. Ia memberi ruang bagi iman untuk tetap hidup. Ketika dunia sibuk bertikai, masyarakat di tempat itu masih bisa sholat dengan tenang. Ketika bangsa-bangsa lain sibuk mempertahankan kekuasaan, mereka masih sempat menjaga adab dan ilmu. Ketika berita dunia dipenuhi kehancuran, iman di tempat itu tidak ikut runtuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan mengingatkan bahwa kehancuran besar bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menghancurkan jiwa. Fitnah global merusak cara berpikir, mengaburkan nilai, dan mengikis kesabaran. Tempat yang terlindungi dari fitnah semacam ini memungkinkan manusia bertahan sebagai manusia seutuhnya. Iman di tempat itu tidak dibentuk oleh ketakutan massal, tidak lahir dari tekanan perang, tidak pula tumbuh dari trauma kolektif. Ia tumbuh secara alami, perlahan, dan stabil. Dan iman yang tumbuh dengan cara inilah yang mampu melahirkan pribadi yang kokoh ketika ujian besar akhirnya datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari negeri yang paling hancur. Beliau juga tidak mengatakan ia lahir dari pusat kekuasaan dunia. Karena pemimpin yang akan menata ulang keadilan global harus datang dari tempat yang tidak rusak secara batin. Ketika dunia rusak, iman di tempat itu tetap hidup. Ketika fitnah merajalela, nilai-nilai dasar masih dijaga. Ketika manusia lain sibuk bertahan hidup, mereka masih sempat menjaga makna hidup. Inilah perlindungan sejati yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di titik inilah hikmah terbesar mulai tampak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja tidak menyebut nama tempat. Bukan karena lupa. Bukan karena tidak tahu. Tetapi karena menyebut nama akan mengalihkan fokus umat. Manusia akan sibuk menebak-nebak lokasi, berselisih pendapat, mengklaim wilayah, memaksakan tafsir, bahkan bisa saling bermusuhan hanya karena peta. Padahal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan bukanlah umat yang sibuk menunjuk arah, melainkan umat yang sibuk membenahi diri. Karena Imam Mahdi tidak akan datang untuk orang-orang yang hanya pandai berdebat lokasi, tetapi untuk mereka yang hatinya siap menerima kebenaran. Petunjuk tentang tempat bukan untuk dikejar dengan peta, tetapi untuk direnungkan dengan iman. Karena jika seseorang tidak memiliki iman yang lurus, ia bisa berada di tempat yang benar namun tetap tidak mengenali kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan perhatian umat dari di mana
menuju siapa kita. Apakah iman kita masih hidup di tengah fitnah? Apakah adab masih kita jaga di tengah kekacauan? Apakah kita mencintai kebenaran lebih dari ego dan pendapat pribadi? Karena ketika Imam Mahdi akhirnya muncul, ia tidak akan mengetuk pintu dengan pengumuman. Ia tidak datang dengan spanduk. Ia tidak memperkenalkan diri dengan klaim. Ia akan dikenali oleh mereka yang hatinya telah ditempa oleh iman, kesabaran, dan kejujuran. Banyak orang akan melihatnya dan tetap tidak mengenalinya. Bukan karena kurang bukti, tetapi karena hati mereka terlalu sibuk dengan dunia. Terlalu penuh prasangka. Terlalu terikat pada ekspektasi pribadi tentang bagaimana kebenaran seharusnya tampil. Dan disitulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncaknya, bahwa kesiapan batin jauh lebih penting daripada pengetahuan lokasi. Imam Mahdi tidak akan dikenali oleh mata yang sibuk menilai, tapi oleh hati yang jujur mencari kebenaran.